Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Prayoga. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang widespan building. Pertama, bagaimana sebuah widespan building atau bangunan bentang lebar dapat berdiri? Di sini konstruksi pada bangunan bentang lebar lebih menumpu pada batang-batang, serta pada bangunan bentang lebar terdapat dua gaya, yaitu gaya tekan dan gaya tarik, sehingga membuat bangunan tersebut bisa berdiri kokoh. Lalu, bagaimana struktur dapat menopang bebannya? Di sini struktur pada bangunan bentang lebar menggunakan beton prategang atau beton yang mengalami tegangan internal dengan besar dan distribusi sedemikian rupa sehingga dapat mengimbangi sampai batas tertentu tegangan yang terjadi akibat beban eksternal. Lalu, bagaimana struktur atapnya bisa melindungi tanpa penopang tiang yang banyak? Di sini terdapat 8 sistem struktur atap pada bangunan bentang lebar. Yang pertama, sistem struktur kabel. Sistem strukturnya bekerja berdasarkan prinsip gaya tarik, terdiri atas kabel baja, sendi, batang, dan lain-lain yang menyangga sebuah penutup yang menjamin tertutupnya sebuah bangunan. Kedua, sistem struktur busur. Sistem strukturnya berupa elemen garis yang berbentuk busur dengan lentingan tertentu di mana kekuatan lentingan yang ada mampu menahan beban tekan yang cukup besar. Ketiga, sistem struktur kubah yang merupakan struktur hemisfersial yang berkembang di lengkungan. Bentuknya paling efisien untuk menutupi daerah yang luas karena dapat membungkus jumlah maksimum ruang dengan luas permukaan minimum. Keempat, sistem struktur cangkang. Sistem struktur ini memiliki plat yang melengkung ke satu arah atau lebih, yang tebalnya jauh lebih kecil daripada bentangannya. Kelima, sistem struktur pneumatik yang termasuk dalam kelompok soft shell, di mana sistem struktur ini memiliki ciri khas semua gaya yang terjadi pada membrannya berubah gaya tarik. Keenam, sistem struktur membran. Struktur ini memikul beban dengan mengalami tegangan tarik. Membran yang digunakan dalam sistem struktur ini sangatlah tipis sehingga sistem struktur ini tidak dapat menerima gaya tekan dan geser. Ketujuh, sistem struktur spage. Sistem struktur ini dirakit dari elemen linear yang disusun sedemikian rupa agar gaya dapat ditransfer secara 3 dimensi ke tanah. Yang kedelapan, sistem struktur bidang lipat. Sistem struktur ini merupakan rakitan plat datar kaku yang terhubung sepanjang tepi hingga membentuk sedemikian rupa, sehingga membuat sistem struktur yang mampu membawa beban tanpa perlu balok pendukung tambahan di sepanjang tepinya. Lalu, bagaimana sistem pondasinya? Di sini pondasi yang digunakan yaitu pondasi tiang pancang, karena pondasi tiang pancang berperan untuk membuat bangunan lebih kokoh karena mampu menyalurkan beban konstruksi ke bagian tanah yang paling dalam sehingga lebih stabil. Lalu, bagaimana sistem utilitas bangunannya bekerja? Nah, yang pertama, perancangan plumbing dan sanitasi untuk penyediaan air bersih dan sistem pembuangan air kotor dari kamar mandi. Kedua, perancangan pencegahan kebakaran, yaitu untuk menghindari terjadinya kebakaran pada suatu bangunan. Yang ketiga, perancangan pengudaraan atau penghawaan untuk mendapatkan aliran udara yang tepat untuk ruangan tersebut. Keempat, perancangan penerangan atau pencahayaan agar bangunan tersebut mendapatkan pencahayaan dan penerangan yang baik pada siang hari maupun malam hari. Dan yang kelima, perancangan CCTV dan security system agar semuanya terawasi untuk meminimalisir adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dibuatnya 5 sistem utilitas ini agar pengguna gedung merasakan kenyamanan dan keamanan pada gedung yang dipakainya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.